Kita ke informasi lainnya pemirsa, Wakil Presiden India Jagdeep Dhankar resmi mengundurkan diri dari jabatannya karena alasan kesehatan. Keputusan mendadak ini langsung mengejutkan dunia politik India. Wakil Presiden India Jagdeep Dhankar resmi mengundurkan diri dari jabatannya karena alasan kesehatan. Dalam surat pengunduran dirinya kepada Presiden Draupadi Murmu, Dhankar menyebut mundur demi memprioritaskan perawatan kesehatan sesuai anjuran medis. Pengunduran diri ini berlaku efektif segera. Dhankar menjabat sebagai Wakil Presiden India sejak 2022 dan berasal dari Partai Bharatiya Janata yang berkuasa. Sementara itu, langkah mendadak Dhankar memicu spekulasi di kalangan oposisi. Mereka menduga ada faktor politik yang lebih besar di balik keputusan ini. Sebagai Wakil Presiden, Dhankar juga memimpin Majelis Tinggi Parlemen India dan bertindak sebagai Presiden sementara jika posisi kepala negara kosong. Adapun di India, Wakil Presiden tidak menerima gaji khusus untuk jabatan tersebut. Pendapatannya berasal dari posisinya sebagai Ketua Majelis Tinggi Parlemen sebesar Rp400.000 atau setara Rp75 juta per bulan. Struktur pemerintahan India memisahkan peran Presiden sebagai Kepala Negara dan Perdana Menteri sebagai Kepala Pemerintahan. Bagi sumber ada Exchange. Pemirsa, London Stock Exchange Group tengah mempertimbangkan peluncuran platform perdagangan saham 24 jam. Langkah ini dilakukan untuk meningkatkan daya tarik pasar Inggris, khususnya di kalangan investor muda. London Stock Exchange Group mengkaji opsi perdagangan saham selama 24 jam penuh. Saat ini saham-saham di Inggris hanya diperdagangkan pada pukul 8 hingga 16 waktu setempat. Dengan kebijakan ini, LSEG berharap bisa menarik lebih banyak investor, terutama generasi muda yang aktif menggunakan aplikasi ponsel untuk transaksi. Sejumlah bursa global mulai mengeksplorasi perpanjangan jam perdagangan saham. Bursa Efek New York bahkan telah mengajukan proposal ke SEC untuk memperpanjang jam transaksi yang selama ini hanya dari pukul 9.30 hingga 16 waktu setempat. Tren ini menunjukkan adanya perubahan perilaku investor yang cenderung bertransaksi di luar jam kerja reguler. Namun rencana perdagangan 24 jam penuh kemungkinan menghadapi penolakan dari manajer investasi konvensional. Mereka menilai penetapan harga akan lebih sulit dilakukan tanpa harga penutupan yang jelas. Selain itu, pemantauan pasar sepanjang waktu juga dinilai tidak efisien bagi pengelola dana besar. Berbagai sumber IDX Channel. Pemirsa, China meningkatkan ekspor magnet tanah jarang pada Juni 2025 setelah mencapai kesepakatan dagang dengan Amerika Serikat. Lonjakan ekspor ini menandai pelonggaran kontrol perdagangan yang sempat menekan industri global. Ekspor magnet tanah jarang China naik menjadi 3.188 ton pada Juni 2025. Angka ini melonjak 158% dibandingkan bulan sebelumnya. Ekspor ke Amerika Serikat sendiri tercatat 353 ton, naik tajam dari 46 ton pada Mei lalu. Sebelumnya China membatasi 7 dari 17 elemen tanah jarang sejak April 2025, di mana magnet ini digunakan untuk memproduksi kendaraan listrik, ponsel pintar, hingga jet tempur. Kebijakan tersebut sempat mengancam industri teknologi Amerika Serikat. Adapun negosiator dari Beijing dan Washington mencapai kesepakatan di London bulan lalu. China melonggarkan kontrol ekspor, sementara Amerika Serikat melonggarkan pembatasan teknologi ke negeri tirai bambu. Pembatasan China juga berdampak pada India, Jepang, dan Uni Eropa. Berbagai sumber IDX Channel. Operasional maskapai penerbangan Alaska Air kembali normal usai sempat mengalami gangguan pada sistem teknologi informasi pada hari Minggu malam waktu setempat. Peristiwa gangguan itu pun menjadi yang kedua kalinya bagi Alaska Air dalam setahun terakhir. Maskapai penerbangan asal Amerika Serikat Alaska Air menyatakan telah kembali beroperasi secara normal mulai hari Minggu malam waktu setempat, usai mengalami penghentian operasional sementara akibat gangguan pada sistem teknologi informasi. Sebelumnya, Alaska Air sempat melakukan penghentian sementara terhadap operasional maskapai selama sekitar 3 jam. Selain menghentikan operasional Alaska Air, manajemen perusahaan juga menghentikan operasional Horizon Air hingga masalah gangguan IT teratasi. Peristiwa yang terjadi pada pekan lalu itu menjadi yang kedua kalinya bagi Alaska Air dalam periode setahun terakhir.
di mana pada April 2024 Alaska Air menghentikan operasional penerbangan akibat masalah pada perhitungan berat dan keseimbangan pesawat. Penghentian pada 2024 terjadi hanya dalam beberapa bulan setelah panel pintu pada pesawat Boeing 737 MAX 9 yang dioperasikan Alaska Air meledak dalam penerbangan. Berbagai sumber, iDex Channel. Terima kasih pemirsa, masih di Prime Market Highlight. 25 negara menyerukan kecaman terhadap Israel dan meminta penghentian serangan ke jalur Gaza. Namun Israel justru menyebut seruan itu seharusnya ditujukan kepada kelompok Hamas. Israeli aid system is inhumane. Sebanyak 25 negara merilis pernyataan bersama yang menyerukan penghentian segera serangan Israel di jalur Gaza. Negara-negara tersebut juga mengecam tindakan pemerintah Israel yang dianggap menghalangi masuknya bantuan ke wilayah Gaza. Pernyataan bersama tersebut ditandatangani perwakilan dari 25 negara yang mayoritas berasal dari Eropa termasuk Inggris. Lebih lanjut, pernyataan itu menyebut bahwa penolakan Israel untuk mengizinkan bantuan penting masuk ke Gaza tidak dapat diterima dan merupakan pelanggaran terhadap hukum humaniter internasional. Seruan ini dirilis setelah insiden di hari Minggu lalu, di mana sedikitnya 81 warga Palestina tewas dan lebih dari 150 luka-luka saat mencoba mengakses bantuan makanan di perbatasan Zikin. Menanggapi pernyataan 25 negara itu, juru bicara Kementerian Luar Negeri Israel, Oren Marmorstein, menyatakan bahwa Israel menolak pernyataan bersama tersebut. Marmorstein menyebut pernyataan ke-25 negara itu tidak sesuai dengan kenyataan. Kementerian Luar Negeri Israel mengklaim pernyataan ke-25 negara itu semestinya ditujukan kepada Hamas, karena Hamas menjadi penyebab terjadinya peperangan di Gaza. Berbagai sumber iDex Channel. Presiden Amerika Serikat akan menghubungi Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu untuk menjelaskan dan menangani situasi pasca pengeboman gereja Katolik di Gaza dan pengeboman di Suriah pada pekan lalu. Juru bicara Kepresidenan Amerika Serikat Karoline Leavitt menyebut Presiden Donald Trump mengaku terkejut dengan serangan bom Israel ke Suriah dan serangan Israel yang mengenai sebuah gereja Katolik di jalur Gaza. Leavitt menyebut kedua insiden itu menjadikan Donald Trump akan segera menghubungi Benjamin Netanyahu. Leavitt juga mengaku telah mendengar penjelasan dari Netanyahu bahwa serangan militer Israel tidak diarahkan langsung terhadap gereja di Gaza dan Netanyahu telah mengakui kesalahan tersebut. Leavitt juga menyebut Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Marco Rubio telah terlibat langsung dalam meredakan ketegangan di Suriah. Dan saat ini konflik Israel dan Suriah telah masuk dalam periode deeskalasi. Caught off guard by the bombing in Syria and also the bombing of a Catholic church in Gaza, which, as you know, I addressed at my briefing last week. And in both accounts, the president quickly called the prime minister to rectify those situations. And we saw Secretary Rubio intervene when it came to Syria. We saw a de-escalation there. And as for the bombing of the Catholic church in Gaza, the prime minister did put out a statement saying this was an accident and they deeply regretted that action on behalf of the state of Israel following his